Oke, boleh. Hai, bless. Shalom, welcome, welcome, hallelujah, hallelujah. 所以我在。
ke belakang. Setiap pribadi yang ada di tempat ini angkat kedua tanganmu. Dia Yesus yang mengasihi kita. Dia Yesus yang mengasihimu. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Di hatiku, saya ingin bagikan hidup saya kepada Anda. Apa yang saya punya, kalau bisa saya kuras habis semuanya, saya beritahukan semua kepadamu. Tuhan sangat mengasihimu. Saya merasakan hati Allah memberi bagi Malaysia, hati Allah memberi bagi Sarawak, bagi orang-orang yang datang dari Sabah, dari Miri, dari mana-mana, khususnya yang dari Kuching. Jesus loves you very much. Let's pray, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat cinta kami semua, bahkan yang jauh online sekarang dari seluruh dunia, yang menyaksikan onsite di lapangan ini, lapangan terbuka tadi sempat hujan-hujan, dan termasuk mereka yang menyaksikannya lewat internet saat ini. Tiada jarak dalam hadirat Allah. I feel your love for all these beloved souls. Hamba bisa merasakan kasih Yesus begitu berat, namun begitu ringan, begitu indah bagi setiap orang. Nyatakan cinta kasih-Mu Tuhan lewat firman-Mu, dan nyatakan cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus pada kami semua. Sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah ke tempat ini, sebab hanya Engkau yang sanggup untuk beracara. Hamba hanya manusia. Sembunyikan di balik salib-Mu Yesus Kristus, agar Tuhan memberkati umat-Nya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan. Yesus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, kata Yesus, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau Ia, Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, apabila Roh Kudus maksudnya, jikalau Dia tiba, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia, Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku di sini Yesus Kristus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus Kristus.
Segala sesuatu yang Bapa punya, Allah Bapa, adalah aku punya, kata Yesus. Sebab itu aku berkata, Ia, yaitu Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, Yesus Kristus. Coba saya jelaskan, sederhana sekali firman ini, supaya kita tidak hanya melihat manifestasi Roh Kudus atau hanya merasakan hadiratnya. Sebagian orang merasakan dia, hadiratnya itu damai sejahtera, bisa tenang gitu kalau dalam hadirat Allah Roh Kudus. Sebagian lagi merasakan sesuatu yang lebih nyata. Dia merasa seperti sejuk, seperti baru saja disiram air dingin. Ada pula yang merasa panas, seperti ada satu blanket, seperti ada satu selimut, seperti ada jubah yang menyelimutinya. Ada pula yang merasakan seperti aliran listrik. Whatever may be your experience, apapun pengalamanmu, Roh Kudus itu seorang pribadi yang betul-betul ada. Siapakah dia? Yesus bersaksi begini sebelum Yesus diangkat ke sorga. Bahkan sebelum Yesus mati di Kalvari. Dia berkata di ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus, kau jangan pergi. Kita semua mengandai-andai. Andaikan kita bisa hidup di zaman Yesus berjalan di Galilea. Wow, betapa indahnya. Andaikan kita semua hidup 2000 tahun yang lalu melihat Yesus menyembuhkan orang dan membangkitkan Lazarus. Tapi kalau kita hidup saat itu, mungkinkah kita termasuk golongan orang-orang yang berkata salibkan dia? Enggak tentu. Yang penting Roh Kudus tinggal di hatimu. Apakah Anda hidup 2000 tahun lalu di zaman Yesus Kristus hadir secara fisik, atau 2000 tahun kemudian ketika Yesus gak kelihatan? Mana Yesus? Dijawab salah satunya melalui karunia berbahasa lidah. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya punya pertanyaan. Bagaimana Anda bisa berdoa untuk masa depan? Coba doakan masa depanmu sendiri. Sangat mudah diprediksi, sangat mudah ditebak. Paling-paling Anda berdoa, Tuhan beriku kesehatan. Seluruh dunia doa yang sama. Atau bahkan Tuhan beriku sukses, kekayaan. Atau Tuhan berkati keluargaku harmonis, dijauhkan dari mara bahaya. Doa gitu kelihatan bagus, tapi nggak tentu tepat guna. Karena manusia yang mendoakannya pakai otaknya untuk berdoa. Dan otak itu tidak tahu masa depan, karena future bagi otak kita adalah misteri. Bagaimana Anda bisa berdoa dong untuk rancangan setan? Sebab Anda tidak tahu, karena setan bergerilya melawan Anda. Bagaimana Anda bisa doakan faktor-faktor yang tidak diduga, karena manusia juga punya respon-respon hati. Bagaimana Anda hidup kan tergantung juga orang sekelilingmu. How do you pray for a problem? Berdoa untuk sebuah problema yang belum di-solve atau belum diselesaikan. Sedangkan Anda tidak tahu duduk perkaranya apa, belum tahu solusinya. How do you pray for your problem? Bagaimana Anda bisa berdoa untuk permasalahan Anda diselesaikan di masa depan? Dan kapan masa depan? Tahukah Anda kapan Anda hidup, kapan Anda mati? Anda tidak akan tahu sampai kapan Anda hidup. Saya bersyukur saya dikasih Tuhan karunia untuk berbahasa roh. Karunia untuk berbahasa lidah. Kalau saya pernah ditanya oleh satu orang, Pastor Philip, kalau Anda bisa kembali lagi jauh lebih muda, dan Anda tahu sekarang hidupmu seperti ini, kira-kira, saya ditanya gini, kalau Anda bisa jauh lebih, kalau Anda diberi kesempatan bicara dengan versi muda Anda, lebih muda, misalnya, Anda bisa bicara dengan versi Philip Mantova umur 18 tahun lagi. Saya sekarang umur 49. Kira-kira Philip Mantova umur 49 hari ini akan bilang apa sama Philip Mantova umur 18? Saya bilang saya tidak akan ngomong apa-apa. Kalau otak saya tahu semua ini sampai hari ini, mungkin hari ini saya berakhir beda. Kalau saya bisa mendoakan segala sesuatu dan tahu segala sesuatu, mungkin hari ini saya tidak ada di Sarawak.
Karena dalam keluguan saya, ketidaktahuan saya itulah, saya dituntun Tuhan dari satu orang ke satu orang, satu kejadian ke satu kejadian, sampai saya ketemu Anda. Dan itu semua kebanyakan ketidaksengajaan. Kalau begitu kan, berarti Anda tidak bisa mempersiapkan untuk masa depan. Salah. Otak kita nggak bisa tahu, hati kita boleh peka. Kok bisa? Nah, disitulah karunia bahasa lidah. Hatimu dibuat peka. Sekalipun otakmu tidak tahu, keesokan hari saya berjalan ketemu siapa, pergi mana. Saya punya hati dipersiapkan dulu, meskipun otakku belum tahu. 5 menit ke depan saya belum paham, tapi hatiku sudah disiapkan untuk masa depan. Ketika saya ketemu dengan si orang itu, saya bisa meresponi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saya ketemu dengan orang itu, yang orang berbeda, saya merasa kayaknya kita sudah pernah kenal sebelumnya. Hati saya itu dituntun sama Roh Kudus. Itulah gunanya karunia berbahasa roh. Tapi Pastor Philip, karunia bahasa roh itu kan mesti ditafsirkan. Misalkan tafsirkan itu gini loh, orang ngomong bahasa lidah, harus ditafsirkan langsung ya. Seperti misalnya kalau kita bicara BM bahasa Malaysia, lalu ditafsirkan bahasa Inggris begini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Lalu penterjemahnya, brothers and sisters that beloved brothers and sisters. Hari ini saya hendak menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yohanes. Today I would like to share with you from the book of John. Itu terjemahan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita akan belajar mendengar suara Tuhan. Let's now turn to the Bible and let's together learn how to hear God's voice. Mau dikasih translation lagi yang Chinese boleh? 来，我们一起看圣经。我们要学习，学到怎么样可以听着神的声音。Something like that. Siapa bilang bahasa lidah itu bisa diterjemahkan? Nggak bisa. Yang maju ke depan sini, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan cintai. Ikuti saya berdoa, sebab dengan mulut kau mengaku dan dengan hati kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Bilang begini, Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa. Tuhan, aku mengaku dosaku banyak. Ampuni saya. Saya mau sungguh-sungguh menerimamu di hatiku. Mulai hari ini hidup baru. Roh Kudus yang beri kuasa. Hari ini saya lahir kembali oleh firman Allah. Tuhan Yesus, saya percaya Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Aku percaya pada hari ketiga Engkau sudah dibangkitkan. Jadilah Tuhan juru selamatku selama-lamanya atau sampai aku mati. Tuhan Yesus, aku milik-Mu. Ajari aku hidup sebagai anak terang dan sebagai murid-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Listen to me, dengar saya baik-baik di penghujung acara kita.
Mereka ada di sekeliling kita dan bersedia untuk memimpin kita untuk menunjukkan arah keluar. Dan jangan terburu-buru, ambil masa Anda untuk bergerak keluar dari stadium ini. Dan seterusnya jangan lupa dapatkan buku yang ada di dalam tangan saya. Buku yang berjudul Holy Spirit My Best Friend. Pastikan Anda dapatkan buku ini di Pustaka Raja Wali, ada di grandstand di belakang. Sama-sama kita menikmati berkat yang ada di dalam buku yang disediakan ini, oke? Dan seterusnya, jikalau Anda masih perlu didoakan, perlu rakan mendoakan, kita ada juga tim pendoa yang ada di bergerak di sekeliling kita di dalam stadium ini. Dapatkan mereka yang menggunakan Kau